sepertinya lebih sibuk karena memiliki hubungan kerjasama yang aktif dengan Pak Gubernur yang fenomenal di Indonesia, Siap. Pak KDM ya. Siap, insya Allah. Tapi salah satu yang kemudian membuat saya tertarik itu, Pak, ketika Bapak bergabung dengan Pak KDM untuk proyek-proyek yang begini dan begitu, dan kemudian Pak KDM itu diserang oleh ormas, Bapak ikut serang balik ormas itu. Dan serangan Bapak terhadap ormas itu juga masuk pada dalam tanda kutip teori konspirasi bahwa ormas-ormas yang ada di Indonesia yang suka menyerang-nyerang proyek-proyek, kemudian menghentikan investasi atau menyerang investasi itu adalah suruhan dari asing. Bapak bisa cerita lebih? Jadi beberapa tahun yang lalu teman-teman pasti ingat bahwa salah satu kerjaan saya di dunia shadow, sekali lagi udah berhenti ya. Jadi jangan dihubungkan bahwa sekarang masih gitu ya. Suatu hari itu ada sebuah perusahaan di daerah Cikarang, karyawan sekitar 4.000 orang. Saya tidak menyebut, tapi ini for the sake of discussion biar teman-teman ke visual. Jadi dia itu kerjanya buat clutch brake rem itu untuk motor atau mobil gitu ya. Dia ngerakit. Jadi dengan 9 atau 10 macam dia ngerakit, dan mereka tuh satu hari bisa selama dari jam 9 sampai jam 4 atau jam 5 sore itu bisa ngerjain 17 sampai 18 rakitan kira-kira. Ini kemudian suatu hari mereka ini hanya bisa ngerjain 6 hingga 7 sehingga mereka harus lembur gitu. Lembur jam. Nah, lembur itu 1 minggu bisa 3 miliar dan perusahaan ini merasa ini ada apa nih? Karena biasanya bisa kok, sekarang lembur gitu ya. Terus kita diminta melakukan penyelidikan, terus kita menyelidiki, ternyata ada 4 orang yang memprovok bahwa kita harus memelankan pekerjaan supaya kita mendapatkan income lebih. Jadi biasanya 9, ya 19 dibikin aja 14, sehingga selesai jam 4 harusnya jadi jam 7, mereka dapat ekstra gitu ya. Nah, orang-orang ini akhirnya kita udah tahu A, B, C, D tadi, terus kita manajemen kita bilang gini, terus salahnya apa? Oh ya udah, 1 di sekolahin, 1 dinaikin jabatan tapi luar, pokoknya nggak ada di tempat itu. Nah begitu mereka tidak ada, diperintahkan kalau nggak ini nggak selesai 19 seperti biasanya di SP1, SP2, SP3 gitu lah segala macam. Ajaibnya mereka bisa 19 bahkan bisa 20. Dan mereka save uang itunya. Nah, setelah itu kita melakukan penyelidikan lebih lanjut dari 2-3 orang ini, kita approach gitu ya. Ternyata dia bilang, saya tuh ada sahabat orang Malaysia sudah 5 tahun, anak saya sakit di ini, anak sekolah sering di ini, dan suatu hari saya diinspirasi untuk melakukan hal itu semua supaya dapat tambahan lebih. Dan saya mulai selidikin. Ternyata Malaysia sangat berkepentingan agar proyek itu pelan, agar proyek itu rugi, supaya proyek yang dari Jepang itu pindah ke Malaysia. Jadi mereka ini, yang 4 orang ini nggak tahu bahwa mereka agent daripada sebuah gerakan. Itu dan itu terjadi, dan Indonesia tuh selalu jadi victim dari begituan. Kasus itu 3 tahun yang lalu. Oh lebih. Nah ini yang kita maksud adalah 4 orang itu tidak tahu bahwa dia tuh adalah sleeping army daripada Malaysia, gitu ya. Dan menurut kita sleeping army di Indonesia ini ribuan. Salah satunya ormas yang tidak tahu bahwa mereka ini sleeping army. Ingat ya, mereka tuh nggak tahu bahwa mereka tuh sleeping army. Bahkan mereka tuh nggak dibayar sama sekali. Mereka tuh nggak dibayar, nggak kenal, tapi diarahkan. Nah ini diarahkan, ini yang saya pikir langsung tanduk saya keluar. Kita kan NKRI garis lucu kan. Nah, jadi tanduk kita keluar langsung menggoblok-goblokkan ormas. Bener, kalimatnya adalah goblok lo, saudara sendiri lo makan, lo tidak buat kaya, lo malah buat miskin, terus lo apa yang lo banggain gitu loh. Ya kebetulan di Jabar
termasuk yang paling banyak, ya kita teriak lah. Itu alasannya. Saya kemarin ketemu sama pemuda Pancasila dan OTW ke GRIP. Saya pengen diskusi sama mereka. Dan salah satu masalah yang mereka hadapi selama ini menurut Pak Ketuanya itu adalah karena kemampuan mereka untuk mengkoordinir dan mengkomando orang-orang di bawahnya itu lemah sekali. Jadi mereka bilang kita ada sekian ratus ribu orang anggota di sini dan tidak semuanya bisa kita kendalikan. Dan lebih buruknya lagi adalah lebih banyak orang yang mengaku sebagai pemuda Pancasila dan atau ormas yang seperti itu yang sebenarnya bukan sama sekali. Benar. Nah, dengan situasi yang seperti itu menjadi masuk akal ketika Bapak menceritakan bahwa ada di antara mereka tuh yang agen-agen apa itu? Sleeping army. Sleeping army. Ya kan, sel tidur. Iya. Yang mereka sendiri nggak tahu bahwa mereka itu adalah itu gitu. Ya, tapi Bapak bisa menjelaskan lebih detail dan teknis nggak, misalkan bahwa Malaysia memang punya program yang namanya apa, atau project yang namanya apa, atau misalkan Vietnam atau apa, yang memang tujuannya adalah untuk melemahkan industri di Indonesia? Oh, bukan. Mereka tidak berniat untuk melemahkan industri di Indonesia. Mereka niatnya satu, meninggikan ekonominya negara mereka. Oh iya, maksudnya itu niatnya. Iya. Jadi kalau Indonesia rubuh karena Indonesia goblok, gitu kan? Ya itu aja ngomongnya. Nah, mereka sangat berkepentingan. Kita tahu di Amerika itu dengan perang tarif. Jadi produksi di Amerika memang tidak ada tarifnya, tapi kita tahu bahan baku karena udah global supply chain, bahan bakunya kan mereka impor. Jadi dengan import ini ternyata beberapa perusahaan besar sekarang di Amerika seperti Nike, Caterpillar, John Deere gitu, perusahaan-perusahaan besar yang memang marketnya ke luar negeri dan juga di dalam negeri Amerika, itu bahan bakunya 60%, 70% dari luar, dan mereka akhirnya naik. Kalau naik bagi mereka nggak ada apa-apa, tapi pebisnis itu yang paling nggak suka adalah instability. Begitu naik, besok turun, besok naik, besok turun. Mereka nggak bisa membuat fixed cost-nya nggak tahu berapa, COGS-nya nggak tahu berapa, sehingga harga jual nggak tahu berapa. Nah, pebisnis nggak bisa nih, harga jual besok 1 juta, besok 1,5 juta ya. Nggak bisa mereka kayak gitu. Nah, tentunya mereka mulai bergerak pindah. Jadi Thailand saat ini udah dapat Ford, dapat GM, kemudian Vietnam udah dapat Nike, sudah dapat banyak hal. Apple di sana juga, India. Indonesia nggak dapat apa-apa, gitu. Karena mereka tahu, dan ini teman-teman, ini jujur deh, saya baru pulang dari Tiongkok, dari China, saya baru pulang dari Amerika, Singapura, kemudian Eropa. Ini dalam kurun waktu 2 bulan ini, bener-bener. Kamu tahu berita di koran-korannya, koran loh, mau itu koran di China, itu membicarakan sama bahwa betapa buruknya ormas di Indonesia. Jadi demo dianggap brutal. Demo buruh dianggap brutal karena kayak nggak punya otak gitu. Ini image ya. Terus brutalnya ormas dan nggak stabilnya regulasi. Media-media di Cina? Iya. Di semua ini, di negara ini. Saya sampai bilang, ini Indonesia tahu nggak bahwa kita tuh di framing? Kan itu di framing. Iyalah, kan? Jelas. Pasti ada sponsornya nih. Kalau itu, iya. Entah sponsornya itu, intinya adalah karena kita ini terlalu masturbasi di dalam bumi Indonesia sendiri, senang-senang sendiri. Make love itu artinya dua pasang ya. Kita tuh senang-senang sendiri, asik-asik aja. Di luar tuh kita dianjing-anjingin, tau nggak lo? Dikecilin. Itu semua by design. Ini kita nggak ada counternya sama sekali. Kita nggak ada mempromosikan Indonesia, membayar media-media mereka, nggak ada. Gue pikir kayak nggak ngerti bernegara. Jadi wajar kalau perusahaan-perusahaan itu tidak pindah ke sini. Jadi Apple, Dell, HP pindah ke India misalnya gitu. Terus bahkan yang namanya Caterpillar pindah ke Meksiko dan ke Wujang namanya. Jadi bayangin,
musuh sih musuh, tapi bisnis adalah bisnis gitu. Mereka taatnya sama duit, bukan taat sama politik gitu ya. Jadi Trump bagaimana ya? Trump paling 4 tahun lagi, abis ini gua harus survive. Itu kan prinsip perusahaan-perusahaan yang udah ratusan tahun berdiri ya, Iya. atau puluhan tahun berdiri. Nah, jadi kayak tadi hubungan tadi sama ormas, itu memang benar-benar mungkin IQ 78 adalah segalanya nih. Benar-benar. Bapak sampaikan nggak ke pemerintah, ke Pak Prabowo? Kan saya ngomong lewat artis gini. Iya. Siapa sih yang dengar kalau kita ngomong pejabat udah terlalu sibuk ya. Satu hari 5-6 kasus ada di kepala dia. Apalagi Pak Prabowo, bayangin kabinet ada 48 kementerian. Satu hari ngasih satu kasus, dia nerima 48 kasus. Walaupun 100 kasus sudah diselesaikan oleh menterinya, tinggal satu kasus lapor ke dia, benar nggak? Iya. Artinya dia nerima 48 kasus, benar nggak? Padahal udah tinggal 1% tuh dari kasus aslinya. Nah, mereka terlalu sibuk. Paling yang kita bisa ingatkan adalah ya melalui sosial media, melalui gini teman-teman yang follower Guru Gembul ke channelnya, supaya ini ya inilah saya langsung mengingatkan bahwa karena sekarang no viral no justice. Jadi kalau nggak viral mereka nggak mikirin. Nah, itulah kita ingin mempromosikan bahwa yuk pemerintah gitu. Saya penasaran itu media-media koran-koran Cina, Thailand yang lain-lain nunjukin ormas Indonesia baru. Tapi emang di Indonesia sendiri memang ormas itu juga menjadi headline. Tapi Pak, di antara perusahaan-perusahaan besar yang bisa diandalkan di Indonesia, manufaktur atau industri yang semacam itu kan salah satu yang paling banyak itu Jawa Barat. Betul. Jawa Barat tuh kontribusinya 18% dari PDB nasional. Nah, 18%, gila. 18%. Dan Bapak sekarang bertugas dan punya banyak wewenang, punya banyak hak, dan punya banyak akses untuk mengeksekusi ya tindakan, kebijakan, dan minimal usulan-usulan. Siap. Betul ya? Karena Insya Allah. Iya. Karena jadi komisaris, kemudian dekat dengan Pak Gubernur, dan banyak hal lah yang seperti itu. Apa yang akan Bapak lakukan untuk meng-counter selain kita viralkan gitu ya? Apa tindakan-tindakan konkret yang Bapak ingin tampilkan untuk memberantas masalah ormas-ormas dan atau upaya untuk mendiskreditkan Indonesia? Jadi kita harus jujur, kita melakukan autokritik dulu atau kritik ke dalam diri kita ya kan, bahwa ormas itu seharusnya tidak ada, atau preman itu seharusnya tidak ada, bahkan berkurang. Kalau tingkat kemiskinan itu hilang atau jarak antara miskin kaya dan miskin itu mendekat. Ya kalau mereka nggak ada income, mereka lihat ada tempat lapak parkir, ya bunuh-bunuhan nggak apa-apa deh, yang penting gue dapat parkir itu. Saking banyaknya orang yang lapar gitu kan. Betul. Nah, di Jawa Barat saya khususkan pada saat ini ya antara kaya dan miskin tuh demikian ekstrimnya gitu ya. Bahkan secara catatan kita ada lebih dari 1 juta rumah yang nggak punya jamban. Bayangin, jamban 1 juta. 1 juta rumah loh. Waduh. Itu kan miskin sekali ya. Masa jamban hanya 500.000 aja nggak punya gitu istilahnya, hanya untuk. Jadi mereka membuang hajat itu ya di tempat terbuka, dan itu membuat tidak sehat, sehingga TBC di Jawa Barat cukup tinggi. Dengan selain TBC banyak-banyak penyakit yang karena laler gitu ya. Itu karena tidak segitu miskin akutnya. Nah, peruk-peruk itu akan melahirkan kemiskinan lagi gitu. Nah, kita harus memutus hal itu semua. Jadi saya tidak salahkan ormas atau preman, saya tidak salahkan. Mereka korban dari sebuah sistem. Jadi ya tentunya kita harus membuat sistem secepat-cepatnya, nggak gampang, secepat-cepatnya adalah mengecilkan jarak antara kaya dan miskin ini. Bukan kayanya turun, tapi yang miskinnya kita naikkan gitu ya. Tentunya tidak dengan bansos. Saya nggak setuju karena bansos itu membuat mereka malah manja, mereka malah jadi penuntut atau demanding, orang yang nuntut. Nah, insya Allah, jadi kemungkinan pertama adalah itu satu. Yang kedua adalah rentenir. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada para rentenir, karena mereka adalah solusi daripada uang jangka pendek.
Jadi mereka ini tumbuh karena kegoblokan Menteri Keuangan dan Departemen Perekonomian di Indonesia. Benar nggak? Karena begitu ada anak SMP mau wisuda perlu 1 juta, mereka nggak punya uang, terus minjem kemana? Minjemnya ke rentenir. 1 juta itu dibayar 10.000 dikalikan 6 bulan. Itu bayarnya hampir 1,5 juta lo balikinnya. Digedor tiap malam 10.000, digedor 10.000. Makanya prinsip kita adalah tiadakan dulu ongkos wisuda itu. itu kita mencoba menghentikan kemiskinan baru gitu ya. Nah, terus gimana ke depan? Prinsipnya adalah kita gampang. Semua tempat yang ada rentenirnya artinya ada potensi bisnis. Di siap ada rentenir, maka sebentar lagi ada BJB di situ. Oke. Rentenirnya diganti BJB. Dan kita tidak se ekstrim rentenir. Iya. Nah, kita harapkan dengan itu memutus mata kesusahan mereka nyari duit untuk meminjami segala macam. Nah, kita punya prosedur yang lebih benar. Bahkan ya tidak se ekstrim mereka tentunya. Komisaris kan? BJB ini. Jadi itu salah satu strateginya. Jadi seperti dulu pernah kita bilang, apa sih ini lompat sebentar, apa sih resep suksesnya Minumind, kenapa asal buka cabang selalu untung gitu. Saya bilang bukan kami yang pinter, karena kami asal buka cabang itu dalam radius 1-2 km harus ada bank Mandiri atau bank BCA atau dua-duanya. Karena yang bener Bank Mandiri sama BCA nggak mungkin dia buka cabang kalau di situ nggak ada kekuatan ekonominya. Nah, begitu ada dia kita buat sampingnya gitu aja kan. Jadi sekarang ada yang pinter yang namanya rentenir. Di mana-mana ada. Ya Bang Emok langsung itu kita ada. Kita tinggal gantiin aja posisinya, jeglek, benar nggak? Iya. Nah, diharapkan itu akan menuntaskan kemiskinan dengan jangka cepat. Itu mungkin prolog awal supaya, karena banyak sekali yang harus dikerjakan, yaitu ini gimana caranya mereka tidak ngutang lagi, benar nggak? Jadi acara wisuda, acara jalan-jalan, acara-acara yang konsumtif, tiadakan dulu aja, benar nggak? Secara nasional gitu ya. Iya, tapi Pak, sebuah informasi kecil sih sebenarnya ya. Jadi kemarin misalkan ada cerita bahwa SD, SMP Indonesia itu akan benar-benar digratiskan gitu ya. Nah, tapi saya mengalami entah di sekolah yang lain, tapi saya mengalami ketika sekolah itu mendapatkan cerita bahwa SPP-nya gratis, ini itunya gratis, mereka akan rapat bagaimana caranya untuk memungut biaya ini itu dari siswa. Jadi tetap ada ceritanya dirapatin gimana ya, karena kita SPP nggak boleh ngambil. Jadi mereka tuh kekeh dengan punglinya tuh ada cerita begitu, Pak. Iya, itu udah sistemik. Tapi mungkin kalau punish reward-nya akan dimainkan, reward-nya. Di sini saya lihat KDM cukup saklek ya bahasa Belandanya. Kepala sekolah yang macam-macam bentar lagi copot semua tuh. Iya. Itu saya rasa nggak berani lah kalau di Jawa Barat. Yang daerah lain mungkin berani. Di Jawa Barat kepala sekolah itu jauh lebih takut sama Pak KDM daripada sama menteri. Nggak itu. Pak Menteri belum kerasa sekarang. Saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ya ke depan lebih. Tapi gini Pak, saya melihat ini tentu saja baru prolog dan hanya satu cerita yang ditawarkan. Tentu saja ada lebih banyak langkah-langkah ke depan ya. Ini bukan hanya satu, tapi dari sini saya melihat bahwa Bapak dan Pak KDM kompak. Tentu saja urusannya adalah kalau mau memberantas premanisme, maka bukan preman yang disalahkan sebagai orang yang melakukan kejahatan, tapi mereka adalah korban dari sistem yang salah. Setuju. Mereka malakin orang, mereka memasang lahan parkir, ya karena nggak ada pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Nah, akhirnya berarti fokusnya itu adalah bagaimana mengurangi kesenjangan ekonomi dan bagaimana meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Tapi gimana Pak, kalau misalkan kita ambil gaya Pak Harto, Pak. Jadi dulu untuk memberantas premanisme, Pak Harto justru menggunakan preman-preman itu, kemudian dididik untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan pemerintahnya. Dalam hal ini misalkan pemuda Pancasila ya dipakai aja buat ngegebukin komunis, gitu. Misalkan begitu. Bisakah dengan cara yang seperti itu kita praktekkan? Jadi pemuda Pancasila, GRIP dan sebagainya, arahkan mereka untuk misalkan
menggeruduk langsung Sukamiskin. Cek di sana apakah koruptornya tinggal di sel atau ada di hotel mana gitu. Kan itu ormas-ormas itu saya pikir punya nyali lah. punya nyali untuk itu gitu. Mungkin nggak sih pemerintah Jawa Barat lah dalam hal ini menggunakan cara itu? Kita bisa gini, mungkin kita tidak ada satupun benda yang nggak akan kita manfaatkan untuk kepentingan Jawa Barat, termasuk ormas. Jadi memang ada ormas-ormas yang banyak itu mungkin akan kita arahkan ke satu aja, GRIP aja deh atau PP aja deh, bener nggak? Yang lain tuh jangan muncul lagi nih, ormas apa lagi sih, bener nggak? Jadi diarahkan ke satu. Nah, yang kedua, benar-benar kita akan menggunakan kekuatan ini seperti tadi, seperti angkatan kelimanya, gitu ya, sebagai penegak disiplin. Tapi sekali lagi, hal itu semua yang kita takutkan seperti laporan atau teman-teman pemuda Pancasila cerita, bahwa dia sendiri tidak punya kemampuan manajemen untuk mengelola sampai paling bawah, gitu. Ini sangat rumit sebenarnya. Karena kita tidak seperti tentara yang bisa ngawal sampai kopral yang paling ujung, bener nggak? Iya. Belum bisa. Jadi saat ini, maaf, teori tadi bisa, tapi jumlahnya tidak masif. Jadi yang bisa diambil atas-atasnya doang. Yang bawah udah kita buka lapangan pekerja yang baru. Karena itu dengan ini sudah tenang, kita harapkan pabrik-pabrik ini akan membuka. Karena kita prediksi. Dunia ini sudah menganalisa bahkan terjadi perang berkepanjangan. Perang itu bukan berarti harus berdil-berdilan. Jadi perang tarif, perang militer, itu semua bagian dari kategori perang cuaca segala macam. Banyak sekali pabrik-pabrik itu di dunia akan pindah dan mereka memilih tuh selatan Katulistiwa karena semua perang terjadi di utara Katulistiwa. Bener gak? Iya. Jadi Indonesia ini benar-benar harusnya blessing dengan peristiwa ini semua gitu ya. Iya. Dengan meniadakan ormas, saya yakin perusahaan di Tiongkok itu akan pindah di sini ratusan kali. Perusahaan dari Amerika akan pindah. Bukan pindahnya, teman-teman, pindah itu bukan 100% pindah ya. Mereka tuh memindahkan 20% produksinya, tidak 100%. Karena mereka memang misalnya Apple pindah ke India itu paling cuma 10% gitu ya. Enggak semuanya. Jadi kita dapat aja 10% dari Apple, 5% dari Nike, ini dari perusahaan apa dan lain sebagainya. Jadi kita harapkan dengan hal itu terjadi khususnya di Jawa Barat karena infrastruktur Jawa Barat itu paling lengkap, bandara ada, bandara bisa dari manapun, apalagi BIJB ya, Bandara Internasional Jawa Barat. Itu semua bisa digarap, bahkan itu bisa jadi industrial area baru, terus ada Patimban dan sebagainya. Komplit. Dan dia dekat pusat uang. Jadi kita tahu bahwa 60% uang beredar di Indonesia masih Jabodetabek gitu ya. Jadi kita mendekati itu semua, mendekati infrastruktur itu semua, saya yakin Jawa Barat akan menjadi zero pengangguran. Provinsi zero pengangguran pertama. Kan kita sangat agresif sekali untuk membangun Jawa Barat ini dan kita buktikan dalam 5 tahun ini. Tapi sekali lagi, ini kan siapa yang mulai? Saya pikir kita harus sabar, teman-teman yang ormas ini benar-benar bisa nggak ada cool down dulu, udah deh tempat parkir lu pegang dulu, tapi jangan bunuh-bunuhan ya gitu ya. Itu dulu. Tapi pelan-pelan nanti akan kita ubah gitu. Oke, warga Jawa Barat dukung ya. Saya juga warga Jawa Barat dan kita tuh iya bareng-bareng lah Pak ya. Tapi ini nih tambahan sedikit lagi terkait dengan ormas ini. Berapa banyak persentase yang Bapak perkirakan kenaikan ekonomi Indonesia kemudian investasi asing di Jawa Barat khususnya seandainya ormas itu bisa kita atur? Ormas itu saat ini mengganggu lebih dari 40% ketidaknyamanan investor. 40%? 40% ketidaknyamanan. Kita punya 130.000 ormas di Jawa Barat, Pak. Makanya itu membuat ketidaknyamanan investasi. Ini investasi yang labor cost ya, mereka invest
karena memerlukan labornya. Yang kedua adalah attitude labornya. Iya. Iya, jadi kita ini mentalnya kita nggak bisa naik teori 993 kita nggak bisa. 9 jam kerja. Oh, nggak bisa. Dari jam 9 sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 9 6 hari nggak bisa mentalnya. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi di situ kita kalah sama Vietnam, kita kalah sama Kamboja, kita kalah sama Thailand. Karena mereka bisa kerja dari jam 9 sampai jam 9, harus 12 jam sehari, 6 hari seminggu. Iya, produktivitas kita, pekerja kita memang rendah, Pak. Itunya, makanya itu kan attitude ya, masalah attitude ya. Itunya rendah sekali. Rendah sekali. Saya dulu pernah mengurutkan ada sekitar 8 masalah kenapa investasi di Indonesia itu sulit. Di antaranya memang tenaga kerja kita yang agak lebih malas, mohon maaf ya. Kemudian adanya ormas, dan masalah berikutnya itu adalah birokrasi yang paling ribet. Itu cuma 3 itu aja. Birokrasi sebenarnya gini, birokrasi itu yang jadi ribet karena selalu berubah-ubah. Gubernurnya berubah, kebijakannya berubah, bupatinya berubah, ini yang berubah, partainya berkuasa ini berubah. Jadi sementara kan begini terus kan kebijakan itu nanti udah sesuai sama waktunya, kementeriannya buat ini. Kenapa penguasa berubah, regulasinya juga berubah? Karena disesuaikan dengan kepentingan penguasanya itu. Iya, dia perlu ATM lagi untuk berkuasa 10 tahun. Jadi mereka tuh nggak pernah mikirin rakyat. Mereka pikir gimana berkuasa. Garis bawahi. Ya itu. Iya. Ya, jadi regulasi kita ribet itu adalah karena setiap ganti pemerintahan, ganti regulasi, ganti aturan, ganti peraturan itu adalah disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan dari penguasa yang baru itu. Benar. Jadi saya ada kepikiran. Ini kan efek dari reformasi 2002 yang pemilihan langsung. Jadi pemilihan langsung mungkin gubernur saya setuju, presiden saya setuju. Tapi buat wali kota nggak usah lah, tunjuk gubernur aja lah, bener nggak? Seperti halnya menunjuk menteri, gitu. Jadi supaya nggak banyak pilkada gitu loh. Saya juga setuju, harusnya itu tuh jangan langsung. Masyarakat kita tuh nggak siap dengan pemilihan langsung. Belum immature. Jadi kalau sekarang kan 70% penduduk adalah tamatan SMP sederajat gitu ya. Mungkin ini baru cocok kalau sudah misalnya 70% tamatan SMA, mungkin lebih cocok. Ya, tunggu mature ya, tunggu dewasa deh, gitu ya. Bener nggak? Iya.